Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun hadrat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatal ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada KM serta jajarannya, para asatidah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita untuk menuju yang lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita ketika di dunia, kita selaku manusia banyak sekali melakukan hal-hal yang bahkan kita anggap baik dan juga Allah anggap baik. Ada juga yang menurut kita baik tapi belum tentu menurut Allah baik. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, bagaimanakah manusia menurut pandangan Allah, pandangan dirinya sendiri dan juga pandangan orang lain, supaya kita bisa menyikapi hablum minallah dan hablum minannas. Itu harus selaras dan seimbang sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat di dunia dan juga lebih-lebih nanti selamat di akhirat. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Maqalah yang ke-21. An Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ini asar dauh daripada Sayyidina Ali. Semoga Allah selalu meridhoinya dan semoga Allah selalu memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan,
kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Kita sekali lagi baca, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Yang pertama, kun indallahi khairun nas, jagilah dirimu indan nas, di sisi Allah itu khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau dalam pandangan Allah kita itu harus jadi manusia yang paling baik. Wa kun indan nafsi syarrun nas, dan jadilah kamu dalam pandangan dirimu sendiri syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Jadi dalam pandangan diri kita itu harus seburuk-buruknya manusia. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah dirimu dalam hadapan, dalam pandangan manusia rajulan minan nas, manusia yang biasa-biasa saja, bukan manusia yang istimewa. Kita jelaskan di sini, dijelaskan dalika kama qala Sayyid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Dan ini juga sesuai dengan pandangannya yang diucapkan oleh Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, seorang waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu, semoga Allah selalu mensucikan dirinya. Idza laqaita ahadan minan nas, ini kata beliau, dan ini merupakan nasihat beliau buat kita supaya kita selamat ketika kita hidup di dunia ini. Idza laqaita ahadan minan nas, ketika kamu bertemu dengan seseorang, minan nas dari golongan manusia, ketika kita bertemu dengan seseorang, ra'aital fadla lahu alaika, sedangkan dia itu lebih utama dibandingkan denganmu. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairun minni wa arfa'u darajatan. Jadi katakanlah dalam dirimu ketika kita melihat seseorang dan seseorang itu lebih utama, itu ya, dibandingkan dengan kita, maka katakanlah dalam diri kita asa ayyakuna indallah khair, asa sejadi dia itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak kebaikannya. Wa arfa'u darajatan, dan mungkin dia itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kita. Tuh ya. Jadi ketika kita memandang orang yang lebih tinggi pangkatnya, derajatnya, sebagainya, katakanlah dalam diri kita bahwa mereka itu lebih baik daripada kita dan lebih tinggi derajatnya daripada kita. Jadi jangan hasud, ya. Jadi jangan timbul kehasudan dalam diri kita ketika melihat orang lain yang lebih mulia daripada kita. Kadang sifat manusia ada diantaranya yang dibisikkan oleh setan itu kehasudan, kedengkian dalam diri kita. Kalau melihat orang lain lebih berhasil daripada kita, itu ya Mas. Ini penyakit ya. Kalau ada sesuatu hal itu dalam diri kita berarti hati kita berpenyakit. Itu harus disembuhkan, Pak. Kalau dibiarkan maka kita akan celaka. Selanjutnya, fa'in kana shagiran, ketika kita bertemu dengan seseorang, dengan orang lain, terus dia itu lebih kecil, ya, atau lebih muda umurnya daripada kita. Qulta hadza lam ya'sillah wa ana qad asaitu fala syakka ana khairum minni, masyaallah. Hada, nah katakan dalam diri kita, hada lam ya'sillah, ini anak nih masih kecil, lam ya'sillah, belum berbuat durhaka,
belum berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana qad asaitu, sedangkan aku telah berbuat banyak sekali dosa, banyak sekali kemaksiatan. Masya Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat anak-anak kecil gitu ya, insya Allah ini belum punya dosa gitu ya, belum punya maksiat, belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang sudah berusia, kita banyak sekali berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan gitu. Jangan gerem melihat anak kecil, gerem banget kita mungkin. Ya, tuh pengennya najong, tidak memiliki rasa kasih sayang. Tuh, ya, ini kadang-kadang gitu ya. Dan juga nih yang paling salah lagi gitu, ketika kita ngelihat anak orang lain ya, anak orang lain, kita itu suka apa ya, suka ada iri gitu dalam diri kita. Kadang nggak ada rasa sayang sama sekali gitu. Itu beda dengan anak kita gitu, saudara kita, atau anak orang yang apa, yang dekat dengan kita. Kadang kita memperhatikan anak kecil itu beda, betul ke Pak? Betul, kelihatan seperti itu. Padahal semua itu adalah anak-anak. Itu ya anak-anak kita. Mereka itu lebih baik daripada kita. Siapapun mereka. Iya, siapapun mereka. Jadi jangan ada perbedaan. Makanya nanti sikap kita itu tidak akan ada bedanya antara anak siapapun dan anak siapapun, seperti itu. Itu betul gak? Nah, itu mungkin terjadi dalam diri kita. Berarti kalau kita menganggap anak orang lain, kita enak banget lihatnya gitu ya, gak seneng banget. Berarti hati kita itu ada kotoran penyakitnya yang harus kita bersihkan. Itu Pak. Siapa tahu orang yang kita anggap enak itunya, bahkan dia yang akan nyelamatin kita nanti gitu, yang akan nolong kita. Kita nggak tahu sama sekali. Makanya harus husnuzon di sini. Apa ya? Intinya sebenarnya husnuzon kepada siapapun gitu, walaupun kepada anak kecil sekalipun gitu. Kita harus apa? Harus berhusnuzon bahwa mereka itu lebih baik daripada kita. Mereka itu belum berdosa, belum banyak dosanya. Sedangkan kita yang sudah berumur ini banyak sekali dosanya, banyak sekali kemaksiatannya. Tuh gitu. Makanya nanti ketika itu timbul dalam diri kita rasa sayang gitu kepada siapapun. Apalagi kepada anak-anak. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menjadi penerus. Estafet perjuangan kita itu adalah mereka. Tuh. Selanjutnya. Wa in kana kabirun, ketika kita bertemu dengan seseorang, terus dia itu lebih tua dari kita, ini lebih tua. Jadi orang yang kita temui itu lebih tua umurnya daripada kita. Qultu hada qad abadallah qabli. Insyaallah. Ketika kita menemukan orang tua, ya Allah, dia banyak ibadahnya gitu, banyak amal solehnya. Kenapa? Karena lahirnya juga lebih duluan daripada kita. Itu kalau lihat kakek-kakek itunya, wah hebat. Udah ini deket-deket nih kan gitu biasa. Ternyata dia yang duluan. Ada seperti itu ya. Itu ya Allah. Kadang bau tanah sebagainya gitu ngomongnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi berhusnuzon kita, ya Allah, dia banyak amal solehnya. Kenapa? Karena umurnya lebih tua daripada kita, gitu, masya Allah. Kadang kalau ngelihat orang tua gitu ya, kalau ngelihat orang tua gitu, apalagi tuanya tua-tua keladinya, betul gak? Itu kesel banget kadang. Ya Allah, kadang seperti itu ya. Ada yang baik, itu kelihatan. Tapi ada juga yang menjadi semakin tua itu bukan semakin berpikir, ya, tetapi semakin menjadi-jadi. Insya Allah. Nah, pandangan kita tetap khair. Mereka itu lebih baik daripada kita. Mungkin dalam pandangan kita, gitu ya.
Seperti itu, tetapi siapa tahu gitu di balik semua itu mereka itu menyembunyikan kesolehannya gitu. Makanya tetap kepada siapapun kita harus menganggap bahwa mereka itu lebih baik daripada kita. Tetap anggapannya itu, insyaallah. Nah, kemudian wa in kana aliman, ketika kita bertemu dengan seseorang dan orang itu lebih alim, gitu ya, lebih alim daripada kita, orangnya berilmu, maka katakannya dalam diri kita, qul tahada utiya ma lam ablu wa ma lam ana. Tuh, ini orang itu ya sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala, awas, sesuatu yang belum kita punya. Tuh, dia telah mengamalkan amal yang belum kita amalkan. Kenapa? Karena ilmu, lebih alim daripada kita. Seperti itu. Apalagi menganggap orang alim, Masya Allah, ini orangnya berilmu, ya Allah. Jadi nggak ada nggak ada suudzon dalam diri kita gitu kepada orang alim yang manapun. Ini nih, gitu ya. Kadang kita itu suka menganggap orang lain itu lebih buruk daripada kita, Masya Allah. Kadang dalam diri kita itu suka menganggap remeh, menganggap rendah orang lain, dan ini tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat Tuhan Syekh, Masya Allah Qadir Jalal. Ketika kita melihat orang yang lebih alim, Masya Allah, mereka amalnya lebih, itu ya, dan mereka itu beramal dengan menggunakan ilmu. Sedangkan kita kadang beramal ilmunya kurang gitu. Tetap menganggap diri kita itu lebih buruk gitu daripada orang lain. Tapi menganggap orang lain tetap lebih baik daripada kita. Kira-kira kalau permasalahan seperti itu selesai apa enggak nih? Beres, Pak. Yang jadi permasalahan ya, yang sering didebatkan adalah orang itu sering menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang. Itu yang jadi masalah. Lebih baik, lebih banyak amalnya, lebih soleh daripada orang lain, maka jadi masalah gitu. Dan orang lain pun sama, menganggap dirinya lebih baik daripada kita. Makanya masalahnya beres apa enggak? Enggak mungkin beres sampai kapanpun. Tapi kalau diri kita menganggap diri kita lebih jelek daripada orang lain, menganggap orang lain lebih baik daripada kita, kira-kira masalahnya cepat kelar apa enggak? Beres. Yang salah saya gitu. Gitu ya. Maafin, yo. Kira-kira beres enggak? Beres. Ketika kita terjadi masalah nih dengan istri kita, di contoh yang kecil aja ya, di rumah tangga, terus kita menganggap bahwa yang salah itu kita, yang benar itu adalah istri kita. Terus kebalikannya, istri kita menganggap dirinya salah dan benar itu kita. Kira-kira damai apa enggak? Damai, beres langsung, Pak. Tetapi kalau menganggap bahwa kita benar, istri kita salah, terus istri kita menganggap dirinya benar dan kita salah, apa yang terjadi, Pak? Piring melayang, gelas terbang, sendok garpu. Tuh, betul gak? Gak beres-beres, gak ada titik temunya. Tetapi kalau saling sadar semuanya, aduh maafin, papa yang salah. Tuh ya, mamanya ngomongnya, mama yang salah, Pak. Ya pasti saling memaafkan, udah beres masalahnya gitu. Gak berujung nantinya gitu. Tetapi kalau menganggap semuanya paling benar, tidak akan mungkin ada keberesan gitu. Itulah insyaallah itu dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Makanya ini Sayyidina Ali mengatakan dalam asarnya seperti itu. Jadi anggaplah diri kita itu lebih buruk daripada orang lain. Anggaplah orang lain itu lebih baik daripada kita, siapapun jenisnya gitu. Nah gitu. Kemudian, nah kalau kita wa in kana jahilan, kalau kita bertemu dengan seorang orang itu lebih jahil, diberikan lebih bodoh dari kita, ya jahilan.
Qultu hada asalla bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin gitu. Insyaallah. Kalau itu orang bodoh nih, dia itu lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau dia berbuat salah, karena apa? Bodoh, nggak tahu. Tapi kalau kita berbuat maksiat kepada Allah bi ilmin, karena kita tahu. Gitu ya Allah. Tidak sedikit Pak ya orang-orang yang berilmu tapi berbuat maksiat tuh. Ya Allah. Makanya tidak ada bahasanya merendahkan orang lain. Masya Allah. Bapak mah lebih baik. Saya mah Masya Allah. Kadang berbuat maksiat. Kita itu tahu. Bahkan iya, nanti dosa yang paling besar itu adalah berbuat maksiat. Dianya tahu bahwa itu maksiat ya. Ya Allah. Itu ya. Tapi kalau orang itu nggak tahu apa-apa, dia berbuat maksiat, itu lebih kecil dosanya gitu. Dibandingkan dengan orang yang lebih tahu. Tuh, maka nantinya juga apa? Disiksanya itu lebih berat orang alim daripada orang bodoh. Tuh, makanya anggaplah orang lain yang bodoh itu lebih baik daripada kita. Masya Allah. Gitu ya. Ini banyak kan sekarang ya orang-orang alim itu Masya Allah. Sekarang itu nggak karuan nih. Tetapi anggaplah, anggaplah. Seharusnya diri kita yang alim itu nganggap orang lain yang lebih rendah daripada kita itu lebih baik daripada kita. Masya Allah. Selanjutnya wala adri bima yahtimuli wa au bima yahtimulahu, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi akhir daripada aku dan dia gitu. Akhirnya gitu kita nggak tahu nih akhir ya. Kalau kita ngelihat orang yang lebih tua nih, nggak tahu kita akhirnya itu lebih baik kita apa lebih baik dia. Kalau kita ngelihat orang yang lebih kecilnya umurnya, kita nggak tahu akhirnya apakah dia yang lebih baik apa kita yang selamat apa dia yang lebih selamat. Itu makanya berhusnudzon terus kepada siapapun itu ya, kepada siapa in kana kafiran tuh. Bahkan kalau kita melihat seorang orang itu orang kafir, orang yang yang non muslim itu bahasanya. Qulta la adri asa ayas lama fayahtimu lahu bi khairil amal wa asa an akfur wa yahtimu li bi su'il amal. Masyaallah. Nah, ketika kita melihat nih orang yang beragama lain daripada kita gitu ya, non muslim, apa nih pandangan kita? Tuh ya, kita nggak tahu, siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia akan memeluk Islam. Sedangkan kata Rasul kan ketika seseorang memeluk Islam, maka amal keburukan sebelumnya itu akan dihapus. Dia akan diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, bersih Pak. Tuh, berarti apa? Bersih semuanya tuh. Jadi siapa tahu di akhir hayatnya Allah kasih hidayah, dia masuk Islam gitu, kemudian dia itu lebih baik daripada kita. Nah, kita tidak tahu yang Islam dari mulai perut ibu kita, dari mulai bayi gitu ya. Kita nggak tahu nih akhir daripada hayat kita itu akan selamat. Kita tidak bisa menjamin tuh. Makanya kita menganggap orang kafir sekalipun adalah lebih baik daripada kita tuh gitu. Yang jadi masalah kita tetap menganggap orang kafir itu lebih buruk daripada kita. Akhirnya apa? Terjadi permasalahan gitu. Ini ya. Padahal makan kita nggak tahu akhir daripada siapapun, kita nggak tahu, kita tidak tahu. Kenapa? Karena yang mengatur kehidupan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja kita dicelakakan Allah pada akhir hayat kita. Nauzubillah summa na'udzu. Bisa saja orang yang kita anggap buruk itu bahkan dia husnul khatimah, akhir daripada hayatnya itu jadi orang baik. Tetapi kita tidak tahu bahwa akhir daripada hayat kita husnul khatimah. Siapa tahu su'ul khatimah. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu ya.
Kenapa? Karena aturan itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin berdoa nih ya, banyakin doa. Allahumma ja'alni sabura gitu ya, waj'alni syakura, waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nas kabira gitu tuh. Itu banyakin doa. Ya Allah, jadikanlah kami sabura, orang yang banyak sabarnya tuh ya. Makanya dalam keadaan ini sabar yang banyak menghadapi anak kita, ya Allah sabar. Menghadapi istri kita sabar, istri menghadapi suaminya sing sabar gitu ya. Menghadapi kehidupan sekarang yang model susah begini ya, sabar. Saburo itu yang banyak sabarnya. Waj'alni syakura tuh, ya Allah jadikanlah kami itu hamba-hambamu ya pandai bersyukur, banyak bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa makan gitu ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih bisa makan pagi sarapan, siang makan siang ya, sore makan, bahkan malam makan malam. Tapi lihat sebagian orang ya Allah, makanya timbullah rasa syukur dalam diri kita. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih tuh kan timbul syakur. Waj'alni fi aini saghira, ya Allah jadikanlah kami fi aini dalam pandangan besoghiran kecil ya Allah. Itu ya. Wa fi ayunin nasi kabira, dan jadikanlah dalam pandangan manusia itu kita pandang kabira lebih baik daripada kita. Itu. Ini doanya ya. Doanya ini bahduhum sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat, orang-orang soleh. Ini doa-doanya yang dipanjatkan. Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni syakura, waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ini doanya. Mudah-mudahan kita bisa memandang kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dengan penuh optimisan. Kenapa? Karena yang mengatur kehidupan kita bukan manusia, yang mengatur kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ataupun buruk itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fikir aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam.